Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja PPG-PAI Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Anggita Damayanti, nomor induk mahasiswa 27030251158. Saya mahasiswa PPG-PAI dari LPTK UIN Salatiga tahun 2025, sekaligus sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN Cibalagung 2, Kota Bogor. Pada video ujian kinerja kali ini, saya membawakan materi tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah, submateri sifat-sifat Rasul. Materi tersebut adalah materi kelas 4. Materi tersebut saya terapkan metode pembelajaran Project Based Learning. Seperti apakah videonya? Mari kita simak bersama-sama. Siap, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sudah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mantap. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Insya Allah, anak-anak solih dan solihah yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kabarnya hari ini? Masya Allah, anak-anak sehat? Sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Masya Allah, Masya Allah. Anak-anak, selanjutnya Ibu mau absen dulu. Siapa aja yang hari ini masuk? Intan Putri, Hadir. Triana, Hadir. Nisa, Hadir. Rizka, Hadir. Intan, Hadir. Keisha, Hadir. Ayu, Hadir. Fani, Hadir. Afifa, Hadir. Tasya, Ibu. Aldi, Hadir. Al-Fattah, Hadir. Syahrul, Hadir. Hanan, Hadir. Ferdian, Hadir. Rafif, Hadir. Fabio, Hadir. Algis, Hadir.
Satria, Hadir. Dimas. Hadir. Iya. Berarti 2 orang yang tidak masuk ya. Ya. No. Sudah anak-anak? Dibuka juz amalnya surat Al-Ma'idah. Sudah dibuka? Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha fasarna bihi naqan fasarna bihi jam'an innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husira ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sudah anak-anak, Ibu mau tanya dulu, masih ada yang ingat tidak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, pintar, beriman kepada Rasul. Anak-anak masih ingat tidak arti dari iman? Percaya. Ayo, iman itu artinya percaya. Nah, jadi anak-anak minggu kemarin kita sudah belajar beriman kepada Rasul, yang artinya percaya bahwa Allah yang mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Pintar. Kita hari ini masuk ke materi baru, yaitu sifat-sifat Rasul. Ibu mau memberitahu tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak nantinya diharapkan mampu menjelaskan dan menyebutkan sifat-sifat Rasul. Yang kedua, anak-anak mampu membuat poster ajakan tentang sifat-sifat Rasul yang harus kita teladani. Anak-anak, Rasul itu adalah manusia biasa seperti kita. Rasul itu makan, Rasul itu minum, tidur, bekerja seperti kita. Tapi kenapa anak-anak Rasul itu harus dijadikan idola, harus dijadikan panutan, harus dijadikan teladan untuk kita? Ada yang tahu? Enggak. Kenapa sih Rasul itu harus dijadikan teladan untuk kita? Nah anak-anak, karena Rasul itu memiliki sikap-sikap terpuji, sikap-sikap yang baik yang harus kita teladani. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan dulu video pembelajaran tentang sifat-sifat Rasul. Anak-anak yang solih dan solihah yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah dengan subtema sifat-sifat Rasul. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan dan menyebutkan sifat-sifat wajib dan mustahil Rasul. Yang kedua, dapat membuat poster ajakan meneladani sifat-sifat Rasul. Anak-anak, sifat-sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama ada sidik yang artinya jujur. Yang kedua ada amanah yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga ada tablik yang artinya menyampaikan. Dan yang terakhir ada fatonah yang artinya cerdas. Lalu selanjutnya ada sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama ada kizib, yaitu artinya dusta. Yang kedua ada khianat, yang artinya berkhianat. Ada kitman, yang artinya menyembunyikan. Dan yang terakhir ada baladah, yang artinya bodoh. Anak-anak, sifat sidik artinya benar atau jujur. Setiap perkataan yang diucapkan oleh Rasul sifatnya benar dalam menyampaikan wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maupun dalam perkataan-perkataan yang berhubungan dengan keduniawian. Ciri-ciri seseorang yang mencontoh sifat sidik dari sifat Rasul yaitu yang pertama, selalu berkata benar dan tidak berbohong. Yang kedua, perbuatan selaras dengan perkataannya.
Lalu yang selanjutnya ada amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Para rasul selalu menjaga diri dari segala perbuatan dosa untuk menjaga kepercayaan umat kepada dirinya. Seseorang yang memiliki sifat amanah berarti dia memiliki iman. Dan ciri-ciri seseorang yang mencontoh sifat amanah dari sifat Rasul, yaitu orang amanah tidak suka menyebarkan rahasia. Orang amanah tidak pernah melanggar janji yang dibuat. Dan orang amanah dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan baik. Lalu selanjutnya ada tablik. Tablik memiliki makna menyampaikan wahyu guna menjalankan tugas kenabiannya. Seorang Rasul senantiasa menyampaikan wahyu yang diterimanya dari Allah kepada umatnya. Wahyu dapat berupa pengetahuan, pedoman, syariat, dan risalah kenabian. Adapun ciri-ciri seseorang yang mencontoh sifat tablik dari sifat Rasul yaitu menyampaikan berita atau kabar kebaikan serta tidak menyembunyikan kebaikan. Dan anak-anak, yang terakhir adalah fatonah. Fatonah berarti cerdas, pandai, dan bijaksana. Para Rasul mampu memahami persoalan umat sekaligus memberikan jalan keluarnya. Adapun ciri-ciri seseorang yang mencontoh sifat fatonah dari sifat Rasul yaitu dia pandai memberi nasihat yang baik sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Lalu yang kedua ada pintar menyampaikan berita atau kabar kebaikan. Contoh lainnya cerdas dalam bertutur kata dan berkomunikasi dalam mengajak kebaikan. Sebelumnya Ibu contohkan dulu ya. Nanti kalian bisa lihat teksnya di depan. Ayo kawan, coba jawab. Sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar. Amanah dapat dipercaya. Sifat tablik menyampaikan. Fatonah cerdas artinya. Kita nangkep bisa? Kita nyanyikan bareng-bareng. 1, 2, 3. Ayo kawan, coba jawab. Sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar. Amanah dapat dipercaya. Sifat tablik menyampaikan. Fatonah cerdas artinya. Masya Allah. Sudah anak-anak, bagaimana tadi video pembelajarannya? Dapat dipahami? Dapat. Alhamdulillah. Coba Ibu mau tanya, tadi yang dibahas itu ada sifat Rasul. Ada berapa sifat Rasul? 4 sifat wajib Rasul. Yang pertama apa? Sifat sidik yang artinya ya, benar atau jujur. Yang kedua, sifat apa? Amanah yang artinya percaya. Yang ketiga, sifat tablik yang artinya menyampaikan. Dan yang terakhir, fatonah yang artinya cerdas. Sekarang kebalikannya, ada sifat mustahil Rasul. Yang pertama ada sifat apa? Kitman yang artinya apa? Menyembunyikan. Yang kedua ada kiri yang artinya apa? Dusta. Dan yang ketiga ada sifat artinya apa? Bodoh. Dan yang terakhir ada sifat khianat yang artinya berkhianat. Jadi itu 4 sifat yang berlawanan. Jadi sifat itu dan sifat Nabi itu yang wajib ada 4, yang mustahil juga ada 4. Sudah, sekarang anak-anak kita akan menyusun puzzle sifat-sifat Rasul. Sudah sediakan kartonnya dan sudah sediakan puzzle-nya untuk disusun. Jadi nanti kalian menyusun di dalam klasik ini ada sifat Rasul, artinya dan contoh perbuatannya. Kalian susun dulu. Satu ini, kedua ini gitu ya. Paham anak-anak? Lemnya bawa? Sudah bagian semua ya kelompoknya? Ya, sekarang silahkan disusun puzzle sifat-sifat Rasul.
Semuanya maju ke depan ya. Dari kelompok 1. Sidik artinya jujur, tablik artinya menyampaikan. Amanah dapat dipercaya, watonah cerdas, khianat menyembunyikan. Izin dusta, baladah bodoh, khianat berhidup. Betul tidak anak-anak? Betul. Jangan tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari kelompok 4 silakan maju ke depan. Anak-anak, selanjutnya akan ada rubrik aktivitas individu yang akan kita bagikan. Nanti kalian isi ya. Dan anak-anak silahkan diisi rubrik yang sudah ibu berikan. Baiklah anak-anak, setelah pengerjaan rubrik, selanjutnya akan ada pembuatan poster. Pembuatan poster ini adalah ajakan untuk meneladani sifat-sifat Rasul dan menghindari sifat mustahil Rasul. Aku bagikan kertasnya ya. Anak-anak, kita tadi hari ini sudah belajar tentang apa? Sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul yang pertama ada apa? Sidik, artinya benar atau jujur. Kedua, amanah dapat dipercaya. Ketiga, tabligh artinya menyampaikan. Hasanah artinya cerdas. Jadi anak-anak, setelah belajar sifat-sifat Rasul, kita harus bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus meneladani sifat-sifat baik Rasul. Selanjutnya, kita ibu mau memberitahu pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang tugas diutusnya Rasul. Jadi pelajaran sifat-sifat Rasul kali ini sudah selesai sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semoga anak-anak bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah memudahkan anak-anak dalam melakukan setiap amal kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.